Oke teman-teman semuanya, Sobat Javanika, sesuai janji kita tadi ya Om ya, mau bertandang sedikit agak ke samping dari daerah Lava Bantal. Ada sebuah perbukitan di sini yang mana ada sedikit tembok tidak terlihat yang sangat tinggi sehingga kita tidak bisa masuk ke sana. Kayak gitu. Tempatnya Farel kalau kalian masih ingat dengan Farel. Farel tuh apa Om? Bisa di ini sedikit flashback aja. Jadi Farel itu sosok tuyul ya, yang waktu itu kita temukan di kawasan Gua Pundong yang ada di Bantul. Gua Jepang, di video Gua Jepang. Oh, sorry, aku nggak konsen. Di Gua Jepang, di video Gua Jepang. Ya, yang ada di Pundong, Iya. Bantul ya. Dan ini sekarang kita berada di Gunung Suruh yang ada di Berbah. Ya. Jadi sebelahan sama Lava Bantal. Gunung Suruh ini, Mas, Sobat Javanika juga merupakan istana bagi tuyul Paling besar. paling besar. Dan memang kita ditanyakan keperluannya hari ini, jadi kita tidak akan mendekat ya. Kalau ke sana itu memang tujuannya untuk mengadopsi tuyul. Nah, tujuannya kita tidak untuk mengadopsi, jadi kita hanya sampai sini aja. Dada tuyul dewasanya tuh. Ya? Dada tuyul dewasanya. Iya, ini kalau tak buka ini dari tuyul. Lalu tertarik uang. Iya. Gambarannya gimana Om? Mungkin untuk sekilas gambaran dari kacamata ininya. Iya. Jadi ini sebenarnya bentuknya itu apa ya Mas? Seperti ada satu, kalau saya lihat tuh ada satu batu. Itu namanya adalah batu ogal agil. Ogal agil itu dalam bahasa Jawa itu jatuh tidak gitu loh. Goyak gayik. Goyak gayik. Nah, Atau apa ya bahasa Indonesianya? ya itu nyaris jatuh nyaris enggak. Nyaris Raw. enggak, separuh- Di ujung tanduk. Nah, gitu. Dan batu galagil ini adalah pintu gerbang dari kerajaan atau istana tuyul itu, Mas. Dan di sini dari tuyul reject sampai tuyul turbo semuanya ready, available. Tuyul biru. Tuyul biru ada juga. Bahkan ada ini sih, Mas. Tuyul kayak warnanya itu metalik gitu loh, metalik kulitnya. Jadi Itu omsetnya berapa kalau metalik? Kan sebelumnya udah pernah kita jelasin ya teman-teman semuanya bahwasanya tuyul itu kan bisa dikategorikan misalkan omset. Lah kalau metalik ini kan aku baru denger. kalau metalik ini malah justru nggak ngambil uang, tapi ngambil batangan emas. Iya. Dan ini memang yang kita omongin ya, Farel juga ada di sini. Di situ sih. Terus dia ngajak dua ada ngelempar apa tadi? Oh iya. Beneran. Terus dia ngajak temennya namanya David juga. Nama-nama angel lah, nama-nama samaran semua ya tapi. Iya, ada Marcel juga. Ada Tessa juga Mas. Tapi kalau nama aslinya siapa sih Om? Satu ya, aku pengen tahu sebenarnya nama asli dari tuyul itu siapa. Yang bukan nama-nama modernnya ya. Ada namanya Satijo, ada Ngadino gitu kan Mas, nama-nama mereka ketawa sih gitu. Cuman ini kayak kita ini ya, karena hari ini mereka tidak liar karena sebenarnya ada ibu asuhnya. Ada bahasanya. Jadi sosok nenek-nenek gitu gini jalannya bawa tenggok Mas. Jadi si tuyul itu diambil kepala gitu terus dimasukin kayak pemetik teh gini. Oh berarti tuyul itu sekecil apa kok dia diambil terus dimasukin? Gini, selutut. Oh cuma selutut-selutut toh? Tapi ini yang tuyul yang apa ya, modelnya itu banyak di pasaran. Yang ininya vertikal. Oh iya. Yang ada di pasaran. Tapi kalau yang super jumbo atau tubuh itu bentuk anak biasa dan digendong gini. Tapi kalau dari segi perlakuan mereka tuh dispesialkan ya Om? Si turbo dan yang metalik gitu. Dispesialkan Mas, berbeda. Seperti apa dispesialkan? Cara perlakuannya sih Mas, jadi ada kelas-kelasnya gitu ya. Ada ekonomi premium, bisnis, ada first class, ada eksekutif gitu sih. Jadi mukanya disuruh ke sana sedikit ya Sio. iya. Jalan ke sana dikit. Yang sana dikit aja. Iya, kayaknya disuruh sana ya, ikut sini. Hari ini saya jujur nggak akan ada mediasi. Karena saya menghindari itu karena ini saking kemeruyuk banyak banget. Pating terbiyi. Cari yang agak lapang wes di sini ya. Iya. Daripada badanku nanti capek semua, sebenarnya nggak usah lah, aku aja. Gerbang pohon terakhir, Res. Ini kayaknya gerbang dari ini, jadi bukitnya di sebelah sini, Sobat Javanika. Mungkin bisa disorot ke sana kamera. Nah, ini sudah mulai perbukitan dan letak dari batu ogal-agil itu memang di atas tengah sana, Mas. Letaknya. Itu beneran ada? Ada. Bisa dilihat mata? Bisa. Ada, jadi kayak batu gitu. Terus untuk warga sekitar sini memang tidak akan bisa memelihara. Kenapa, Om? Karena si tuyul ini nanti akan balik lagi ke istana. Karena dekat, yang memelihara biasanya rata-rata datang dari luar Jawa atau luar Jogja.
sering lebih tempat ini didatengin itu sering. Sampai hari ini. Tapi dalam pengadopsiannya itu tidak bisa kita datang sendiri. Terus ada kayak jokinya, Mas. Yang nanti memerantarai. Ya, jadi kayak agen gitu ya, kalau ngasuh itu jadi kayak ada pihak ketiga. Lah, antara pihak ketiga dan si embok-emboknya itu apakah terjalin komunikasi ataukah langsung yaudah kalau mau nyari tuyulnya dia datang sendiri gitu. Jadi si mbok ini seperti ibu panti sih menurut saya, yang mau ngasuh, dan nanti juga harus ada agreement, jadi ada kesepakatan. Kalau memelihara tuyul itu tidak bisa kemudian lajang. Kayak kita belum nikah itu nggak bisa, Nggak Mas. bisa ya? Harus punya istri. Karena ada kesepakatan begini. Si laki-laki ini sebagai bapak, si ibu si Perempuan sebagai ibu. Si laki-laki sebagai bapak, si perempuan sebagai ibu. Si ibu ini fungsinya nanti tugasnya adalah memberikan ASI ke tuyulnya. Jadi diasi, tapi yang diisap itu bukan air susu ibu, tapi darah, Mas. Biasanya terus jadi kayak lemes. Biasanya yang laki-laki tadi gemuk, yang perempuannya kering gitu, kurus. Gemuk. Tinggal tarik perempuannya siapa? Berarti kalau ada perempuan nanti ngingu tuyul berarti. Enggak, nanti kalau saya gemuk terus wangi banyak disangka piara tuyul. Sekarang aja sama tetangga jadi sangka piara tuyul. Tuyulnya kameramen kita. Terus ini Om, apa namanya? Sebenarnya kalau cara kerja tuyul itu gimana sih? Mungkin oh iya, satu pertanyaan ya, mungkin kayak sobat Javanica pasti kalian ini. Kok tuyul itu kok nggak nyolong mesin ATM aja, kenapa kok malah ngambil uang tetangga lah kenapa gitu. demikian? Karena di mesin ATM itu ada pengikatnya. Dan pasti ada raja, Mas, yang tidak terlihat, yang tidak kasat mata. Sebenarnya cara ini ya kayak tips ya mungkin, agar nggak diambil. Pertama itu uang tuh harus diikat, entah itu pakai karet atau pakai benang atau pakai apa, jangan terumbar. Yang kedua, kalau ini sudah kasusnya kronis, itu biasanya diletakkan paku emas, paku yang disebut dengan emas, itu sebagai tolak bala. Ini sebenarnya di ini sudah banyak sih, Mas, ada gini dulu, kecil. Oh iya. Karena lihat lampu katanya lucu gitu. Sebanyak apa? Unlimited. Wah. Saya nggak bisa ngitung. Dari yang kualitas biasa sampai yang turbo semua datang. Tapi biasanya kalau mereka sedang dipekerjakan, waktu mereka sedang mengambil uang itu, mereka tuh senang atau ya kadang kayak malas-malasan kayak kita kalau kerja kan. Jadi malas-malasan, Mas. Malas-malasan juga. Kayak anak-anak, iya. Apalagi kayak kameramennya itu. Iya, itu malas-malasan. Disuruh ngambil lah, ya udahlah bentar lah ngambil. Sebenarnya ini, Mas, tergantung ininya ya. Nanti kalau si orang tuanya itu biasanya kan dikasih janji akan diajak jalan-jalan, dibelikan baju baru atau mainan baru. Itu giat gitu. Dan biasanya si tuyul ini cara ngetraining pertama itu nanti dilepas di pasar. Jadi ngambilnya itu satu lembar Mas. Tapi ping kan, jadi sehari misal kita ngemahar 10 juta, omset yang kita dapat ya 10 juta dan sebaliknya gitu. Dan ada sedikit tantangan bahwasanya kalau kemudian si tuyul ini ketangkep atau dibakar atau dipukuli, maka nanti nyetrum ke bapaknya. Jadi ngerasain sakitnya juga. Sama. Dan misalnya saya punya tuyul terus ketangkep, dia ngaku aku anaknya gitu, saya dibakar gitu tuyulnya, nanti saya datang nyelamatin si anak, jadi ketahuan kalau saya ngaling gitu, maksudnya. Tapi, yang punya kalau perjanjian dengan tuyul itu apakah ada kontraknya atau ya udahlah nanti kalau aku udah nggak butuh uang lagi kamu nggak usah kerja sama aku lagi gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, itu tetap sudah sekali diangkat jadi anak selamanya. Dan kalau si tuyul ini waktu pemeliharaannya atau waktu merawatnya dia mengalami aniaya ya, ditelantarkan, dia ngadu ke sini, Mas. Oh iya. Maka si orang tua bisa kena punishment. Oleh si mbok-mboknya? Iya, oleh yayasan di sini gitu, yayasan panti asuhannya gitu. Tapi sebenarnya kerajaan tuyul di Indonesia sendiri itu banyak sebenarnya? Boleh dibilang banyak. Cuman kalau dibilang yang paling super lengkap, selain GK di Malang, itu di GS. Di sini gitu. Ya inilah ya, artinya akademisinya hampir terakreditasinya sama lah ya. Akreditasinya boleh dibilang A. Ya cuman setiap ini kan pasti ada prodi-prodi ya yang berbeda gitu. Kalau spesialis di sini memang ngambilnya itu lebih kayak di tempat umum, Mas. Jadi kayak di kantor, kemudian di pasar-pasar gitu. Nah saya kalau punya gitu pas tanggal 1 tak lepas di kantor gitu. Pada ambil uang kalian langsung ya. 100 10 orang kan aku dapat 1 juta. Iya benar. Tapi sebenarnya gini, Mas, mereka tuyul itu sebenarnya pada dasarnya yang di sini itu adalah habitat asli. Mereka itu sebenarnya sukanya bermain, nggak mau untuk nyuri. Jadi yang sudah nyuri itu sudah di training, Mas, sudah diajarin untuk lah yang ngajarin nyuri. Siapa yang ngajarin? Ngajarin biasanya ininya perantaranya.
kurirnya. Oh. Jadi kalau tuyul biasa itu kan di alam mereka main-main. Jadi maaf ya, konsepnya kayak anak-anak yang dipaksa di jalan minta uang dulu. Iya. Jadi nanti ada sindikat, sindikatnya itu akan nge-training, baru setelah terlatih ya, jadi kayak apa? Tenaga kompeten, baru nanti dilepas di pasaran. Oke. Karena tidak semua kemudian lulus ternyata. Jadi ada melalui ujian-ujian, baru ini layak nggak sih dipasarkan gitu. Lalu tentang asal muasalnya Om, tuyul tuh sebenarnya kok bisa berbentuk seperti itu tuh kan Anak bisa kecil, dibilang anak kecil, hampir seperti manusia lah ya. Itu sebenarnya asal muasalnya itu gimana itu? Ada macam-macam sih Mas. Ada yang memang anak jin, memang spesies seperti itu. Ada juga beberapa yang dari kasus janin digugurin. Oh ya. Yaitu yang nanti jadi tuyul kelas bawah. Gitu. Dan memang mereka menginginkan kasih sayang orang tua sih sebenarnya Mas. Jadi tuyul itu gini ya. Awal-awalnya itu kan mereka mau dipiara. Istilahnya ingin berbakti pada orang tua. Jadi suruh nyuri gitu loh Mas, katanya yang saya terima. Ya lalu di sini itu mereka seneng main di sini gitu. Ya. Maksudnya saya itu tenang main di sini, tapi setelah diambil dipekerjakan. Iya, malah nyesel ya malahan ya. Di alam aslinya mereka sebenarnya hanya bermain nggak nyuri gitu, di alam aslinya. Tapi kalau seketika mereka udah dipekerjakan tuh mereka pengen balik nggak Om sebenarnya? Kalau sudah terlalu nyaman jadi sayang sama orang tuanya. Tapi ada kasus tuyul ngambek gitu ada, terus balik ke sini gitu. Nggak mau kerja lagi. Beberapa yang si pemiara ya, dalam arti pengabdos ini kalau sudah meninggal, maka korinya pun akan masuk ke sini Mas. Jadi kayak pekerjanya lah di yayasan itu gitu. Ya. Jadi tukang bersih atau apa. Dan ada satu pesan bahwasanya rezeki yang dicari tidak halal dengan media metafisika itu sebenarnya mengambil rezeki dari anak cucu kita. Jadi kayak saya misal piara tuyul, sebenarnya rezeki ini anak-anakku dulu Mas, yang besok yang akan memiliki, tapi sudah tak ambil duluan. Sehingga orang tua yang terlanjur seperti ini, maka maaf anaknya nanti secara finansial, secara keuangan pasti drop. Ya kekurangan lah ya. Kurang gitu. Itu sih pesan yang barusan saya sampaikan. Enggak, ini loh pohonnya yang ini tuh kayak pada berdiri sih Mas, kayak koala gitu loh modelnya. Imut. Soalnya dulu aku pernah teman-teman ngelihat foto dulu tuh kakekku kan dia kan kerja sebagai wartawan juga. Dan waktu itu dia emang sedang masuk gua waktu itu dan dia motret. Oh bukan tuh. Itu orang lewat. Nah, waktu motret dan ditunjukin fotonya, jadi aku tuh dikasih tahu sama kakekku loh kalau mau lihat namanya tuyul, namanya hantu tuh kayak gini bentuknya. Bener-bener kelihatan kamera. Kupingnya panjang, kulitnya ala-ala kayak habis keluar dari janin gitu loh. Bener, ada plasentanya. Ada plasentanya. Gitu ya. Iya, dan matanya tuh tajam banget. Iya. Ya kayak gitulah teman-teman semuanya. Mungkin bukan di malam ini mungkin ya kayak. Aku sebenarnya tuh penasaran banget. Tuyul tuh kalau mediasi suaranya yang keluar kayak gimana, tapi jangan malam ini. Iya. Ya. Ya, Besok aja nanti karena kita masih punya satu tempat, satu rekomendasi tempat yang mungkin itu akan lebih asik lagi itu. Nanti tak tanya-tanyain kayak gitunya. Aku jujur penasaran Om kalau dia suaranya awal tuh kayak ini loh Mas, kalau senyum ketawa itu kayak burung puyuh gitu loh. Ceker gitu loh. Iya suaranya kalau ketawa gitu. Tapi biasanya kalau mereka ada misalnya ada mediasi terus ada satu yang masuk, mereka semua yang lain ingin masuk apa enggak? Pasti. Wah. Makanya saya nggak mau karena mau Jangan di sini berarti kalau ini modelnya ini keroyokan. saya protek bener nih Mas. Iya. Itu. Mau pakai ini. Ya, aku kan jadi itu Ya, kalau aku mikir kalau kita mendatangi istana atau koloninya gitu ada yang masuk satu kan otomatis kan satu ini kan udah ngantri gitu. Ya, saya juga pilih-pilih lah istilahnya. Karena informasi yang saya dapat juga sudah cukup lah gitu. Jadi wes itu ya sekiranya Om Hao ya tentang tuyul dibalik bad boy. Aku itu tuyul sebenarnya. Pinter cari uang aku Mas. Bener sih. Iya kan? Iya. Soalnya punya istri mesti aku dianggapnya tuyul. Pinter cari uang gitu. Oke. Bikinkan susu siap malam. Kan sekiranya kayak gitu ya Om ya. Iya, kita itu. Dadah. Makasih karena teman-teman juga. Ya. Dan nanti mereka ngasih tempat lain lah, rekomendasi yang lebih aman gitu. Karena sejauh kita bercerita tentang tuyul selalu hawa-hawanya ya standar-standar aja. Bukannya ini saya nantang, bukan loh. Gitu loh. Maksudnya enak gitu loh hawa-hawanya. Ketika kita di Gua Jepang pun, ketika kita membahas tentang tuyul pun juga seketika kita lupa dengan semuanya loh kayak Karena gitu. suara lebih ke ceria ya, kayak taman bermain playgroup gitu.
Itu tandanya kita berdua suka dengan anak kecil sebenarnya. Suka lah anak kecil, apalagi saya ya. Wih. Harus punya anak kecil. Tetap ada lahan promosinya ternyata. Dewes. Ada yang nangis itu. Mas. Oh iya, Pak. Kenapa? Katanya ini ditinggal pas lagi sayang-sayangi. Sama toyol yang apa? Premium lah aku penasaran. Nanti digambar lah ya. Minta Gambar tolong aja. Mas De ya. Iya. Tapi kalau premium dia nggak turun ya di atas. Di atas. Ya manja lah ya. Tipikal manja lah ya. Beda lah, beda. Dia popoknya aja berapa juta kalau orang itu. Dibelikan kayak ayunan tuh loh. Ya wes ya teman-teman semuanya, sobat Javanica semuanya, mungkin sekian perjalanan kita dari Lava Bantal dan di Gunung Suruh ini ya. Iya. Ya, Gunung Suruh ini tentang ya kita tadi sempat menyambangi sesuai dengan tema kita koloni beberapa makhluk gaib. Dari sana ada siluman ular, ada peri dan di sini ada tuyul. Jadi sekiranya mungkin cukup, nanti akan ada satu cerita tentang koloni yang mungkin akan sangat-sangat out of the box. Ya pasti. Nggak akan pernah kalian pikirkan. Dan ini tempatnya minus ya, Ya, di bawah permukaan tanah. di bawah permukaan tanah. Dimana itu kita masih rahasiakan karena ya bisa aja lah dan penasaran ya. Ya, Iya. ini tidak akan pernah kalian pikirkan. Jadi kalau misalkan mikir dan merasa kalian benar, silakan tulis di kolom komentar. Kira-kira kita akan menyambangi mana. Tapi yang jelas ini tidak akan pernah terpikirkan. Ya. Bukannya kita nekat enggak, tapi karena memang tempat ini memang ada dan ya sekiranya pasti saya yakin akan banyak cerita yang baru di sana kayak gitu. Semoga amin. Ya. Jadi akhir kata terima kasih sudah menyaksikan video kami di perjalanan kali ini. Klik tombol like kalau kalian suka dan jangan lupa komentarnya dengan tebak-tebakan yang saya ajukan tadi dan bagikan videonya kalau memang ini sekiranya banyak pelajaran untuk kalian semuanya. Ya. Kalau ada kuning-kuning jangan skip no, ya. Karena untuk ongkos kami gitu. Ke mana? Kemana? Ke ujung timur. Ke ujung timur ya. Nanti di sana jelas ada banyak kerajaan mas. Ya. Jadi Kita rencana sana pengantar. 10 episode lah ya di sana lah Ya, ya. 13 episode lah. 13 episode lah. Sudah, kita tutup ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Santi 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 Om. Sabisata Bhavantu Sukitata. Salam kebajikan, salam sejahtera, salam rahayu. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kita. Ya.